Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya bisa menyampaikan apa yang menjadi rencana saya ke depan mengenai program literasi. Karena sesuai dengan visi sekolah saya, maka salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan ini adalah program literasi ini. Nah, program literasi ini menjadi sesuatu yang harus kami lakukan mengingat rapor pendidikan SD Negeri Cikurutung itu menunjukkan bahwa nilai literasi itu adalah salah satu nilai yang berpredikat merah, artinya rendah. Nah, oleh karena itu tentu banyak alternatif upaya yang harus dilakukan, dan ini adalah beberapa upaya yang akan kami lakukan di sekolah untuk melaksanakan kegiatan literasi ini. Sebelum membahas itu, saya akan menyampaikan dulu kecepatan membaca anak di tingkat sekolah dasar. Bahwa kemampuan membaca anak itu dalam menit itu, kelas 1 itu harus mampu membaca 60-80 kata. Kemudian kelas 2 itu harus bisa mencapai 90-110 kata. Kemudian kelas 3 harus mencapai 120-140. Lalu kelas 4 itu bisa mencapai 150-160, kelas 5 170-180, dan kelas 6 190-250. Jadi rentan pencapaian ini tentu saja harus diupayakan, dan tentu saja ini bisa dilatihkan kepada anak dengan kegiatan literasi tadi. Karena kita mau berbicara metode apapun gitu ya, pada akhirnya kalau memang kemampuan anak di dalam membaca ini masih rendah, maka kita tetap akan kesulitan karena anak tidak bisa memahami isi dari bacaan yang mereka baca. Nah, oleh karena itu program yang akan dilaksanakan di sekolah kami untuk di semester 2 ini, yang pertama adalah membiasakan anak membaca 10 menit sebelum memulai pembelajaran. Ini sudah saya laksanakan dulu ketika saya menjadi guru di kelas 4. Waktu itu awalnya anak ya itu dites, ternyata mereka kecepatannya itu belum mencapai 150-160 kata per menit awalnya. Tapi setelah beberapa bulan, kurang lebih 3 bulan, saya terus menerus melakukan itu kepada anak, pada akhirnya anak bisa mencapai angka itu. Dan ini akan saya cobakan di sekolah saya yang baru ini. Mudah-mudahan kemampuan anak itu dalam membacanya bisa meningkat. Itu program yang pertama. Program yang kedua adalah kami akan berusaha, bahkan ini sudah direncanakan dalam Arkas ya. Dalam Arkas kami menyiapkan untuk media penunjang literasi ini dibuatkan dalam bentuk baligo atau spanduk atau banner ya, yang berisikan tentang misalnya kata-kata mutiara, motivasi, kemudian larangan, kemudian juga anjuran. Kalau memungkinkan juga nama-nama tanaman, terus nama tempat yang ada di sekolah. Bahkan kalau misalnya kita punya kantin gitu ya, daftar nama, menu dan sebagainya itu juga dituliskan di sana, dan nanti mereka akan membacanya setiap hari itu, dan saya kira anak itu tidak akan bosan. Kenapa tidak akan bosan? Karena mungkin saja hari ini mereka membaca bagian ini, besoknya mungkin yang lain. Dan harapan kami adalah apa yang kami tulis atau apa yang kita tulis itu mungkin harus membekas. Seperti kata-kata mutiara, misalnya rajin, pangkal, pandai gitu ya. Nah itu walaupun kita sudah tua seperti ini misalnya ya, dulu ketika SD kita baca itu dan masih tetap teringat. Kata-kata itu masih tetap terngiang di dalam ingatan kita. Dan ini tentu saja anak didik kita pun kita suguhkan dengan kata-kata tersebut. Program yang ketiganya adalah menambah fungsi halaman. Yang kita tahu bahwa halaman saat ini hanya dijadikan sebagai tempat tanaman dan kadang-kadang anak tidak boleh menginjaknya. Nah, saya berencana dengan dukungan sumber dana yang ada, baik dari orang tua ataupun juga kita bisa memanfaatkan dana yang ada di bantuan operasional sekolah, kita buatkan
taman itu tidak hanya untuk tanaman saja, tapi juga bisa dijadikan tempat bermain dan membaca bagi anak. Kita akan menyiapkan tempat membacanya. Jadi kita arahkan ketika mereka duduk di tempat itu, mereka membawa buku bacaan yang sudah mereka siapkan. Biasa kan di kelas mereka punya bukunya masing-masing. Nah, ketika mereka bermain di halaman itu, buku yang biasa mereka baca itu bawa ke tempat halaman itu dan mereka membacanya bersama-sama. Saya kira akan nampak gitu, kelihatan mereka itu akan menjadi anak-anak yang lebih giat membacanya gitu kalau kita fasilitasi dengan tempatnya. Kemudian yang keempat itu menyediakan tempat majalah dinding. Nah, di sekolah-sekolah yang ada di kita, memang dulu waktu saya masih SMP, SMA gitu ya, majalah dinding itu tersedia. Nanti kalau berhasil mampu kita menyediakan tempat majalah dindingnya, kemudian kita menyuruh kepada anak untuk membuat tulisannya untuk dipajangkan di majalah dinding tersebut, kita akan tersenyum-senyum. Ya. Kenapa? Karena kita akan menemukan kosakata yang mungkin asing di kita tapi familiar di mereka. Dan yang anehnya lagi, kadang-kadang kita tidak mengerti, hanya mereka yang mengerti bahasa itu. Ya, dan itu adalah bahasa anak muda yang mungkin kita kurang update gitu ya dengan perkembangan bahasa anak ya di kehidupan mereka saat ini. Dan itu akan kita lihat, dan itu saya sudah pernah mengalaminya ketika saya masih menjadi guru waktu itu. Kita tidak boleh membatasi kebebasan mereka. Apapun yang mereka tulis, ya, kita persilahkan. Mau dalam bentuk gambar misalnya, mereka ada yang suka menggambar, silahkan dalam bentuk gambar. Dan gambar itu juga memang dituntut, ya, ada pelajarannya bahkan menggambar itu. Jadi mereka ekspresikan apa yang mereka ingin gambarkan, itu tentang keadaan sekolah, tentang tokoh guru yang mereka sukai atau yang mereka tidak sukai dan sebagainya gitu ya. Dan kita akan menikmati itu. Sehingga karya-karya anak ini kita apresiasi. Ya, siapa nanti yang paling bagus karyanya kita dokumentasikan. Tidak harus dikasih hadiah, tidak usah lah. Mereka juga kalau cuman untuk hadiah beli buku dan sebagainya dari hal yang lain juga bisa. Yang penting kita hargai, apresiasi hasil karyanya itu kita dokumentasikan, kemudian kita simpan dan kita jadikan sebagai dokumentasi bahwa anak kita di tahun ini ada bukti fisiknya dari hasil kegiatan literasi ini, yaitu dipajangkan di dalam majalah dinding yang kemudian kita dokumentasikan menjadi sebuah dokumen yang besar, ditumpuk gitu ya, disatukan. Kemudian yang kelima yaitu kegiatan redaton. Jadi kegiatan redaton ini adalah kegiatan membaca dalam waktu tertentu, ya. Kemudian dalam kurun waktu yang relatif ditentukan oleh guru, misalnya berapa menitnya atau berapa jamnya. Tapi mereka membaca secara senyap. Jadi mereka membaca senyap secara terus-menerus tanpa berhenti. Nah, setelah selesai dalam waktu sekian menit misalnya, kemudian anak nanti diajak untuk mengemukakan apa yang telah mereka baca. Dan ini tentu saja perlu membutuhkan keterampilan. Sebab apa? Ketika mereka belum bisa membaca, maka mereka tidak akan bisa mengungkapkan apa yang mereka baca. Dan itu sebagai evaluasi. Tapi bagi mereka yang sudah pintar membacanya, cepat membacanya gitu ya, mereka dengan sendirinya akan mampu mengemukakan bagian-bagian pokok yang mereka baca tersebut. Dan kita nanti akan menjadi penikmat presentasi mereka. Dan kita tidak boleh mencampuri apa pendapat mereka. Apapun yang mereka katakan, ya kita apresiasi saja dengan memberikan tepuk tangan misalnya, ya. Dan tentu saja dengan menggunakan bahasa mereka sendiri, tentu saja. Terus yang keenam adalah mengadakan debat terbuka. Nah, ini adalah debat terbuka ini tentu saja bagi sekolah tingkat dasar seperti di kampung ya, seperti di kita masih jarang. Karena
mungkin dari segi kemampuannya anak dianggap bahwa anak belum bisa melakukan berbeda pendapat. Padahal berdasarkan pengalaman saya, anak-anak kelas 4 itu sudah memiliki pemikiran sendiri terhadap sesuatu. Nah, perbedaan pemikiran inilah yang bisa memungkinkan anak bisa beradu argumen. Dan di sini guru tidak menjadi seorang penentu benar salah. Ya, yang namanya debat pasti mereka memiliki pendapat masing-masing berikut dengan alasannya. Dan kita tidak boleh menunjukkan keberpihakan kita. Walaupun misalnya ya secara keilmuan salah satu benar yang salah satu salah. Kita jangan melihat salah dan benarnya ketika anak selagi berdebat. Yang kita uji adalah kemampuan mereka di dalam berargumentasi dan mengemukakan alasan ketika mereka berpendapat. Dan ketika kita mampu memposisikan kita netral kepada anak yang sedang berbeda pendapat, maka semua anak merasa dihargai. Beda kalau kita berpihak kepada salah satu yang benar atau yang salah. Nah, kita akan seolah-olah kita sebagai lawan mereka, padahal kita bukan. Nah, oleh karena itu, kemampuan debat ini tentu bisa kita laksanakan di sekolah. Dan ini tentu saja secara teoretik dan hasil penelitian juga banyak sekolah-sekolah di perkotaan yang sudah bisa melakukan teknik debat ini di dalam menggali kemampuan berbicara anak. Sebab tadi bahwa berdebat ini adalah salah satu media yang bisa dijadikan alat pembuktian ketika apakah anak itu sudah mampu berpikir kritis gitu ya dalam menyikapi suatu permasalahan. Ya. Jadi kalau anak sudah mampu berpikir kritis, maka ketika ada permasalahan itu tidak diterima begitu saja, tapi mereka akan beradu argumen dulu. Mungkin menolaknya, ya, mungkin juga menerimanya dengan alasan-alasan yang rasional. Yaitu berpikir kritis di sana. Kemudian nanti anak akan kita lihat bagaimana kemampuan berpikir kreatifnya. Dalam arti ketika anak dihadapkan sebuah permasalahan dalam debat tersebut, bagaimana mereka mencarikan solusinya. Nah, di sana kita akan lihat bagaimana kreativitas mereka di dalam berpikir. Kemudian kita juga akan mengukur bagaimana kolaborasi mereka dengan temannya atau dengan timnya. Nah, ini akan terlihat nanti di dalam perdebatan tersebut. Dan tentu saja yang terakhir adalah kemampuan berkomunikasinya. Ketika mereka punya gagasan, bagaimana sikap mereka di dalam mengkomunikasikan kepada pihak lain atau kepada pihak lawan. Dan kita juga sebagai audien yang menyaksikan pertunjukan mereka itu juga bisa menikmatinya. Dan ini adalah 4 keterampilan ini adalah sebagai bentuk dari keterampilan dasar abad 21 yang harus dimiliki oleh anak. Dan ini sesuai dengan visi sekolah, yaitu meningkatkan kemampuan atau mewujudkan generasi yang berbudi dan berdaya. Nah, ini adalah bagian dari generasi yang berdayanya. Jadi, generasi yang berdaya ini adalah salah satu indikatornya adalah mereka mampu menguasai 4 keterampilan dasar ini, yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, kemudian berkolaborasi, dan komunikatif. Sehingga kita bisa memberi penilaian sudah sejauh mana anak didik kita di dalam mencapai visi kita ini. Nah, itu teman-teman sekalian, program literasi yang akan kami laksanakan, dan tentu saja ini sengaja saya buatkan dalam bentuk video seperti ini supaya pelaksanaan literasi di sekolah ini bisa betul-betul dilaksanakan demi kemajuan pendidikan SD Negeri Cikurutuk dan umumnya sekolah-sekolah yang lain yang ada di Indonesia. Sebab yakin bahwa sekolah yang tertinggal itu bukan hanya Cikurutuk menurut saya, di mana kami belum punya sinyal ya. Sehingga kalau kita mau masuk misalnya menggunakan IT dengan memanfaatkan bantuan Chromebook, untuk saat ini kami belum bisa. Sebab untuk melaksanakan ujian nasional saja ya ANBK itu kami masih mencari tempat yang ada sinyalnya, yang jauh dari sekolah gitu. Sehingga kami tentu saja kami akan memanfaatkan kesempatan lain, tapi tetap pada akhirnya kami ingin meningkatkan pendidikan
akhlak mulianya, yaitu dalam bentuk berbudi pekerti yang baiknya. Kemudian juga anak didik kami itu memiliki pengetahuan yang kuat tentang keberdayaannya di dalam menguasai 4 keterampilan dasar tersebut. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ke depan kita akan membicarakan program yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.